rasanya sering digosip-gosipin? Aku sih udah dibully-bully gitu? iya dibully gitu, Mam. Kalau aku udah biasa. Nyikapinnya kayak gimana gitu? Nyikapinnya pernah sama air mata, pernah sama emosi, pernah sama kesabaran. Jadi segala cara udah pernah aku lakuin. Ada juga pernah juga sampai ujung-ujungnya ke kantor polisi. Oh iya ya. Tapi ya dari semuanya kalau menurut gue yang paling gue salut banget dari seorang Julia Perez adalah kekuatannya ketika melewati vonis cancer. Ya, vonis sakitnya. Itu tuh gila ya, kita nggak pernah bisa membayangkan ya ada di satu titik dalam hidup kita di mana dibilangin tiba-tiba ada aja gitu orang yang bilang lo tuh tinggal 7 bulan lagi. Betul. Waktu itu kejadian dong, Pe. Betul. Sejujurnya pada saat itu apa reaksinya juga perasaan? Reaksi aku pas dibilang 7 bulan lagi pastinya aku drop, shock, nangis. Dan aku pikir enggak, ini nggak mungkin terjadi dan ini this is human, yang ngomong adalah manusia. Dan aku yakinin bahwa cerita hidup aku itu adalah Tuhan yang mendescribe, semuanya, ya. destiny Tuhan gitu loh. Jadi kalau orang yang bilang Jadi nggak ada yang tahu, mungkin harusnya nggak ada yang tahu. Jadi mungkin secara apa namanya hitung-hitungan kalkulasi kehidupan dalam medis mungkin bisa terjadi. Tapi buat aku, tapi semua Tuhan yang menentukan. Jadi makanya aku fight. Tapi gini, Jupe, kalau gue boleh jujur gitu ya, mungkin Jupe itu ketika divonis seperti ini, dia udah bilang dia udah nggak mau mengangkat sebuah kesedihan gitu. Tapi gue tahu banget ketika lu menangis di kuping gue, di telepon, gue tahu banget karena Jupe ini ingin amat terlihat kuat di mata penggemarnya. Padahal gue yakin lu duduk di sini pun lu muna karena sebenarnya hati lu juga sepi, hati lu rapuh dan lu juga banyak sesuatu yang lu pikirkan. Gitu. Jadi khusus di acara Mama Ami nih ya, suasana hati lo saat ini tuh gimana sih, Pe? Kalau Ruben ini emang dia Begitu dekatnya ya Ruben sama Jupe iya, ya. aku curhat juga sama Raffi, sama Ruben. Kalau aku mau cerita tentang hidup aku sama semua orang, semua pasti akan bilang, ini cewek drama queen. Nah dan aku nggak di-build sama mamaku untuk menjadi seseorang yang cengeng. Tapi memang ini adalah tahun yang terberat buat saya. Dari tahun 2014 ketika saya kehilangan ayah saya, ketika saya kehilangan, nggak kehilangan menurut saya, ya ketika saya dihempas begitu saja sama Gaston dan sekaligus di momen yang sama saya juga didiagnosa cancer. Saya bilang sama Ruben, Ben, ya ini momen yang paling berat buat saya, dimana yang kita biasanya kalau sakit kan pengen dipeluk sama orang yang kita cinta gitu, Mama. Pengen dipeluk sama orang yang kita cinta, terus kita dikasih support gitu. Sementara orang yang kita bener-bener harapin, dia malah memilih sama orang lain gitu. Dan di mata kita sendiri dia malah kayak menari-nari di atas penderitaan kita. Sementara kayak jarum kemo, laser, dan brachytherapy, terus radiasi, itu selama 2 bulan aku harus alamin gangguan gak cuma mental tapi hati, badan aku benar-benar terpukul gitu selama 2 bulan. Aku berharapnya dia ketika aku berada di rumah sakit gitu lagi kemo, dia di samping Mama pegang aku cuma bilang, walaupun aku tahu dia nggak bisa bayarin rumah sakit atau apa, aku cuma minta sama dia, it's okay Julia, semua akan baik-baik aja. Cuma itu yang aku butuhin sama dia pada saat itu, Ruben. Hal kecil itu pun nggak lu dapatkan? Nggak, 2 bulan aku malah cuma dapat berita dan cuma dapat telepon dari seorang perempuan yang justru ngantem fisik aku, yang aku bilang, nggak, Tuhan, apa ini semua yang memang aku harus alami? Apakah ini cerita? Apakah ini the end of story of my life? Aku tuh sampai bilang begitu, Tuhan, apakah ini akhir cerita hidup aku? Aku harus ikhlas atau aku tetap harus berjuang? Nah, ketika aku lagi dengerin Yasin semuanya, seketika juga aku dikasih kekuatan untuk seperti kayak ada yang bilang, no Julia, you fight. Ini hanya hal kecil. Karena waktu kemarin aku masuk penjara 3 bulan, aku bisa lewatin. Terus aku pikir, no, setiap Tuhan kasih kita cobaan, pasti ada maksud di balik semua ini. Dan alhamdulillah
aku bisa lewatin semuanya dan di sisi aku masih di sini sekarang dan masih berdoa semoga akhir ceritaku tidak seperti apa yang orang inginkan, seperti 7 bulan ataupun apa yang diinginkan sama orang lain. Yang biasa hater pengennya kan kalau aku baca pengennya aku mati. Mati aja kapan matinya sih lo, jangan-jangan lo drama. Mereka begitu mama. Jadi paham yang Jupe ceritakan sebenarnya. Jadi teman-teman semua ini, bahkan gue salah satu orang yang bilang sama Jupe Jupe waktu pertama kali dia botak, dia takut sekali ketemu kamera ya. Bahkan dia selalu menutup-nutupi semuanya itu. Sampai gue tahu ketika rambutnya sudah mulai rontok, itu Jupe selalu update foto-fotonya yang apa yang gue mesti lakukan Ruben, apa yang mesti gue lakukan. Gue bilang, lo harus cerita apa adanya sama semua para penggemar lo, sama pemirsa, bahkan mereka akan mendoakan menurut gue. Karena gue ngerasain Jupe yang punya rambut begitu panjang, tiba-tiba gue nerima foto rambutnya yang cuma setengah, habis dia tutupin. Gue bilang gini, Jupe percaya masih banyak jutaan, kalau 10 orang benci lo, gue yakin masih ada jutaan orang yang cinta sama lo. Jadi Jupe itu takut dibilang dasar perempuan penyakitan, perempuan ini. Jupe takut sekali akan hal itu. Jadi gue bilang, lo akan capek hidup lo kalau mikirin omongan orang terus gitu. Jadi ya lo harus fight buat sakit lo. Jadi akhirnya Jupe memberanikan diri untuk bercerita sama teman-teman semua ya. Ya, tapi mama melihatnya senang Jupe itu tetap cantik gitu kan. Makasih, Ma. Suci Ramadan ini Jupe datang ke rumahnya Mama Ami, bisa memberikan inspirasi kepada semuanya. Wanita-wanita di luar sana, apapun yang terjadi harus tetap kuat. Betul, seperti itu. Ya, aku seneng banget nih. Tepuk tangan buat Kakak Jupe. Aku seneng banget Kak Jupe bisa bagi-bagi cerita di sini. Mungkin dengan berbagi cerita sama kita, sama pemirsa di rumah, itu bisa jadi pembelajaran buat seluruh wanita di Indonesia. Bisa menginspirasi seluruh wanita di Indonesia. Karena mungkin setiap cerita itu akan menjadi inspirasi juga buat Kak Jupe, buat yang dengar, buat semuanya. Terutama di bulan suci Ramadan ini pasti ada hikmahnya dan saatnya hilangkan prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka. Tuh, ya.